Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sama saya Siswam. Oke, kali ini saya akan bahas ya. Oh iya, sebelum itu saya minta maaf dulu ya. Karena sudah lama nggak upload di video di channel Para Satria, karena mungkin ya ada masalah mungkin masalah kuliah. Mungkin aku kan sudah masih kuliah, tapi sekarang udah lulus, tapi belum, masih nunggu wisuda. Nah, bagi kali ini aku akan ya mohon maaf ya, sudah lama nggak nungguin kapan ya. Kayaknya udah sampai 1 sampai 2 ding. Ya maaf, udah beberapa ya. Bahkan pakai berapa tahun lah, tapi enggak berapa bulan lah, tahun lah. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Oke, bahas yang episode 3 ini, apakah info episode ketiga. Oh ya, nama saya Jasa Setiawan. Kalau ada yang belum kenal, panggil aja yang belum tahu sama saya yang tidak tahu ya. Ya, mungkin ada yang sudah lupa gara-gara saya belum upload, gara-gara belum uploadnya ya, nggak upload sama saya. Tapi kebetulan ya, yang penting semangat dulu ya. Maaf ya. Oke, kali ini aku juga maaf. Oke, kali ini aku akan membahas tentang spoiler ya. Oh iya, sebelum aku lanjutin tentang ini, tolong di subscribe dulu channel Para Satria, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tahu apa informasi selanjutnya, atau sebelumnya ya. Oke. Oh iya, jangan lupa like ya, sama share kalau diperlukan ya video ini ya. Biar kalian mudeng aja, oke? Ya, orang lain juga mudeng, oke? Ayo kita mulai. Kita spoiler. Nah, tentang spoiler, kata-kata spoiler sering kita dengar ketika suatu karya, baik itu berupa novel, manga, komik, anime, tokusatsu, atau ya paling film atau acara TV dan sebagainya, belum lama muncul atau tayang, tetapi sudah ada orang lain yang memberitahu tentang jalan dan isi cerita dari karya tersebut. Spoiler adalah tulisan atau keterangan mengenai suatu cerita yang membeberkan jalan cerita tersebut. Pembaca membeberkan dan dari sesuatu cerita dapat menyebabkan kekurangannya kesukaan membaca cerita itu karena kesenangan membaca. Sebuah cerita biasanya tergantung kepada dramatisasi atau ketegangan yang ditimbulkan oleh cerita tersebut, biasanya dalam media massa maupun internet. Beberan disebutkan dengan syarat tertentu sehingga hanya terbaca oleh yang ingin melihat beberan tersebut. Oke, nah gitu ya. Oke, aku langsung masuk ke dampak positifnya aja ya. Positif dan negatif ya. Seperti itu, ada dampak positif dan negatifnya ya. Dan di bawah ini ada penjelasan tentang dampaknya ya. Dampak positif ya, bagi sebagai orang justru ini dijadikan suatu patokan untuk menilai suatu kayak cerita di dalam suatu film, novel dan lain-lain sebagiannya. Dan yang jika spoiler dari cerita tapi menarik, maka orang tersebut akan menjadi lebih tertarik untuk membaca maupun menonton sesuatu yang akan dilihat. Dampak negatifnya ya, spoiler bagi sebagian orang, suatu bocoran beberan ceritanya dapat membuat seorang yang mendapatkan spoiler tapi dengan menjadi kurang greget ya, kurang berkesan di saat akan membaca ceritanya novel, komik, mana maupun melihat suatu cerita film yang akan ditontonnya. Oke. Oh ya, kalau manga tuh kalau kalian tahu itu komik dari Jepang yang
ya agak beda dikit ya. Nah, berarti kalau spoiler itu bandingannya 50-50 ya. 50-nya bisa benar, 50-nya bisa salah. Jadi jangan percaya dulu ya. Jadi kalau kalian ketemu ya pahami aja dulu. Oke. Oke, sekarang jenis-jenis orang yang ketika mengetahui sebuah spoiler. Nah, ada dulu. Sebenarnya kalian ini harus hati-hati kalau ketemu orang, kalian ceritakan spoiler, ketemu orang, kayak nama-nama kok teman kalian, terus ada orang yang bener juga dia juga suka bilang atau apa gitu, ya dengar sedikit kayak nguping sedikit ya. nah sepertinya orang ya ada berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah ya, jadi pas jadi bawahnya ini jenis-jenis yang respon orang yang pas melihat sebuah spoiler. Jadi melihat atau mendengar ya. Nah, orang-orang yang suka spoiler, yang suka spoiler ya, gitu ya. Yang dengar ngomong dihajar bocor itu mesti senang ya. Oke. Ciri-ciri orang yang suka spoiler ya, ciri-cirinya ya. Langsung kaget dan penasaran dengan sesuatu yang dia lihat, dan kedua akan berpikir untuk memahami isi dari spoiler tersebut. Tiga, akan langsung berpikiran suka, dia membagikannya atau berkomentar dengan baik pas melihat info spoiler tersebut. Nah ini contoh yang bagus. Kalau misalnya kita orang yang suka, misalnya ada info yang suka, mau itu spoiler atau lain-lainnya, lebih baik kita diam dulu, pahami dulu ya, karena kita baik kalau kita langsung ngomong yang apa tuh ya fungsinya ya, ngomong yang aneh-aneh. Oke, baik juga. Oke. Dan akan berpikiran untuk menonton filmnya atau membaca bukunya jika sudah terbit sebelum yang disampaikan, yang sesuai yang disampaikan oleh yang orang memberi spoiler tersebut. Oke, ciri-ciri orang yang tidak suka spoiler ya. Ciri-ciri orang yang tidak suka spoiler, langsung kaget dan ingin marah dengan sesuatu yang dia lihat atau mendengarnya, akan berpikir untuk membaca, memahami atau langsung menjelaskan bahwa isi dari spoiler tersebut itu belum tentu benar. Nah, ciri-ciri orang ini disebut ciri-ciri orang yang tidak suka spoiler ya, akan langsung berpikiran tidak suka, diam atau berkomentar dengan tidak baik pas melihat info spoiler tersebut. Nah, intinya ibaratnya hujan lah, tapi hujannya tidak baik ya. Tidak mau menonton filmnya atau membaca bukunya yang sudah diterbit sesuai yang dikatakan orang yang memberi tahu sebelum sebuah spoiler tersebut, akan berpikiran tidak suka atau membenci buku yang sedang dibaca atau film yang sedang ditonton dan seterusnya. Nah, aku tambahin seterusnya, mungkin panjang ya. Nah, kan cara-cara yang baik dilakukan ketika pas melihat spoiler atau mau buat spoiler ya, biasanya gini ya. Aku lupa kata-katanya. Bagi yang memberitahu spoiler ya beritahu dengan baik dan bisa diterima semua orang melihat dan mendengarnya, dan memahami dulu isinya spoiler yang dilihat atau didengar. Boleh, ini bagi yang memberitahu spoilernya ya, boleh mengirimkannya atau menambahkan dengan cara yang baik dan seterusnya. Nah, bagi yang melihat, mendengar atau membaca tentang spoiler tersebut, dipahami dulu isi dari spoiler tersebut. Pokoknya dipahami dulu. Misalnya, ini sama aja dengan hoax ya. Kita artikel sekarang kan membaca artikel, lebih baik dipahami dulu, jangan kasih tahu orang lain kan, jangan langsung kasih orang lain karena nggak baik juga. Oke, jangan langsung berpikir aneh-aneh dulu atau melakukan hal yang buruk ketika mengetahui spoiler tersebut. Nah, ini ya, kalau sudah komentar yang tidak baik terus marah-marah di depan orang yang dikasih tahu spoiler, sudah salah. Ya. Itu sudah melakukan hal yang buruk, mau itu ke diri sendiri atau ke orang yang ngasih tahu ya.
Jadi spoiler itu ada yang lisan, ada yang satunya lagi namanya penyampaian secara media atau gambar, video juga bisa. Jadi kan harus lewat dari mulut. Jadi kalian harus hati-hati. Hati-hati lihat sama hati-hati ngomong kalau itu ya. Makanya kita harus gitu. Setelah itu angka baiknya diam saja atau kalau bisa berkomentar dengan baik. Jadi jelasin aja dengan baik. Misalnya satu ini jelasinnya salah, kita jelasin yang benar, baik gitu ya. Ya, jadi nggak usah atau lebih baiknya diam saja. Oke. Dia dipastikan dulu apakah dia yang sisa empat itu dia dipastikan dulu apakah dia yang disampaikan itu benar atau salah dan seterusnya. Kalau salah diam aja, benar diam boleh komentar dengan baik. Jadi jangan komentar buruk karena enak juga kok. Biasanya dari siapa info ketik gitu, tapi salah menurutnya anggap aja, diam aja, gak usah lebih baik pahami, biarin gitu ya. Oke, sekarang masuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah tulisan atau keterangan mengenai suatu cerita yang beberapa jalan cerita tersebut. Ketika kita melihat atau mendengarnya sebuah spoiler, angka baiknya dibaca, didengar dan dipahami dulu isinya sebelum berpikiran lebih lanjut. Dan setelah melakukan itu, angka baiknya diam saja menginginkannya, menyampaikannya atau berkomentar dengan baik. Dia nantinya bisa dipahami dan diterima oleh dengan baik. Diterima orang dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi sama. Spoiler itu ibarat artikel ya, artikel tapi sudah mulai gambar atau nomonan gitu ya. Jadi nomonan berarti sudah ibarat. Berarti kalau sudah berarti lebih baik dipahami dulu. Sama aja kalau kita baca di artikel di media sosial atau di internet, dipahami dulu ya. Jangan langsung bilang, nanti malah jangan langsung bilang dipahami gitu ya, jangan langsung kita bilang ke orang lain yang belum paham atau sudah paham ya. Nanti takutnya salah sendiri, jadi salah ucapan ketika gak enak sama orang. Oke ya, sekian dulu nih ya. Oh iya, jangan lupa di like dan share video ini jika kalian suka ya. Oh iya, aku minta maaf ya atas penampilan singkat ini ya. Ini karena namanya atau edit videonya agak lama atau pas uploadnya juga agak lama. Oke, kali ini saya akan minta maaf ya. Maafin ya, kali ini saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.